Iya, ambulan. Ambulan lah. Guys, masuk lagi, masuk lagi. Yuk kita udah dulu ya guys. Enggak kalau dibawa kemana? Dibawa ini ke rumah sakit, ke rumah sakit. ZAAK 14 tahun kini telah beristirahat dengan tenang. Jasadnya telah disemayamkan di Garut, Jawa Barat. ZAAK merupakan korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh temannya sendiri berinisial YA, 16 tahun. Aksi kejam itu diketahui dilakukan di kawasan eks wisata Kampung Gajah, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Senin 9 Februari. Pemirsa, selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar dengan Sidki Al-Ghifari. Silakan laporan selengkapnya. Baik, Norma, selamat siang. Selamat siang pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Kabar memilukan kembali terjadi, Norma dan pemirsa Tribun News di Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana jasad yang ditemukan di eks wisata Kampung Gajah di Kabupaten Bandung itu ternyata merupakan warga Garut dan merupakan korban pembunuhan. Kemudian pelaku pembunuhan itu pun juga merupakan warga Kabupaten Garut, yakni sama-sama merupakan warga Kecamatan Banjarresmi. Nurma dan pemirsa Tribun News, kami kemarin sudah mencoba menghubungi atau mendatangi keluarga korban di Kabupaten Garut dan ada sejumlah fakta-fakta yang disampaikan oleh keluarga korban dalam kasus pembunuhan terhadap anak berusia 14 tahun ini oleh yang sama-sama dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, yakni YA berusia 16 tahun. Norma dan pemirsa Tribun News, ini peristiwa memilukan bahwa memang korban ini sudah sejak lama diincar oleh pelaku atau didekati oleh pelaku sejak duduk di kelas 5 sekolah dasar. Kemudian korban memang bersekolah di Kabupaten Garut dan keluarga korban sudah mencium bahwa ada gelagat aneh dari pelaku sejak saat itu dan memilih untuk memindahkan korban sekolahnya ke atau meneruskan pendidikan korban ke Bandung begitu. Di Bandung ternyata korban masih diintai, masih diikuti oleh pelaku. Bahkan pelaku diketahui beberapa kali datang ke Bandung dari Garut untuk menemui korban. Puncaknya kemarin, korban dilaporkan hilang begitu selama 1 pekan dan ditemukan oleh warga begitu pada Jumat 13 Februari yang sebelumnya pada hari Senin korban dilaporkan hilang. Kemudian keluarga juga sudah menduga bahwa pelaku pembunuhan ini merupakan teman dari korban sendiri. Dan memang saat kejadian handphone korban itu ditemukan aktif atau berhasil ditemukan aktif itu di wilayah Garut, sementara hilangnya korban di wilayah Bandung. Kecurigaan semakin memuncak dan akhirnya polisi berhasil mengungkap atau menangkap 2 orang pelaku, yakni YA sebagai eksekutor dalam pembunuhan ini, begitu. Dan seorang temannya yang diketahui mengantar YA ke lokasi kejadian. Dari keterangan keluarga, Nurma dan pemirsa Tribun News bahwa memang tidak hanya peristiwa ini saja, tapi 2 tahun yang lalu ada peristiwa-peristiwa lain yang mengiringi korban selama bersekolah di Kabupaten Garut, yakni adanya kekerasan fisik terhadap korban selama bersekolah. Jadi menurut dari pengakuan keluarga korban ini, YA ini pelaku ini sering memalak korban di sekolah, sering menyiksa korban dan melakukan pembulian terhadap korban selama bersekolah di Kabupaten Garut. Kemudian dari keterangan pihak sekolah dan keluarga juga ini bahwa pelaku ini memiliki orientasi seksual lain begitu sehingga mengincar korban untuk untuk mendekati korban begitu. Korban yang saat itu menolak terus-terusan dikejar oleh pelaku hingga akhirnya terjadi pembunuhan.
Kemudian pihak keluarga juga meminta agar pihak kepolisian, penegak hukum mengadili pelaku agar dihukum seberat-beratnya karena penderitaan yang dialami korban bukan saat kejadian saja, tapi sudah berlangsung dari 2 tahun yang lalu. Kita akan update lagi, Nurma, peristiwa updating dari kasus ini. Begitu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Garut, khususnya pengakuan-pengakuan dari keluarga korban di Kabupaten Garut. Terima kasih Nurma dan Tribun News. Ya, saya nggak melihat, cuman ada informasi gitu, ada informasi dari pihak sekolah. Jadi istilah ini pelaku terhadap korban itu seperti pelaku yang menyayangi, yang kayak istilah laki-laki dan perempuan, tapi ini kan laki-laki sama laki-laki. Nah, itu yang kita khawatirkan itu gitu. Terus sering tidur di, kadang-kadang informasi dari teman-teman atau istilahnya saudara-saudaranya yang katanya nginep di madrasah, pas besoknya informasi nginep di Ciduga karena dijemput sama pelaku gitu. Nah, kita kan kalau namanya kelihatan seperti perilaku ini, kita juga ngeri gitu. Jangankan misalkan, tapi kita tidak bisa bertindak. Tidak bisa bertindak teh kalau ada pengakuan dari korban, terus ada bukti dia melakukan suatu misalkan pelecehan seksual, mungkin kita bisa bertindak gitu. Tapi kan dari korban nggak ada bicara, terus kita juga memang jadi serba salah lah gitu untuk ini secara pribadi. Apakah melakukan suatu perbuatan asusila atau tidaknya kan kita juga tidak bisa ini gitu. Cuman dengan ada perilaku kayak istilah seorang laki-laki menyayangi perempuan, sering bisa mengelus tangannya, yang ada yang melihat kayak gitu. Seperti gitu kan kita udah ngeri. Masalahnya ini kan laki-laki sama laki-laki. Pak Undang ini udah mengetahui dari pihak sekolah bahwa ada orientasi seksual lain. Iya gitu. Ini, gitu. Iya gitu, seperti gitu. Jadi ada informasi seperti gitu. Jadilah muncul kekhawatiran, ya udah sekolahnya di Bandung aja. Di Bandung aja untuk menghindari Untuk gitu, menghindari. hindar gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada perundungan sama perilaku itu, mungkin korban itu bakal sekolah di sini. Ini gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.